Hai semua, balik lagi di channel Netanel Craft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat cover tisu dengan model segi empat seperti ini. Dan nanti bakal ada hiasan bunga-bunga kecil, kemudian juga ada hiasan daun seperti ini. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, di sini saya menggunakan benang katun Bali Big Ply. Siapkan 1 gulung, kemudian menggunakan hakpen dengan ukuran 5/0. Lalu saya siapkan juga jarum tapestry, gunting untuk memutus benang, kemudian stitch marker atau penanda. Lalu siapkan juga sekalian yaitu aksesoris dari cover tisunya nanti atau hiasannya. Jadi bisa berupa daun seperti ini. Tutorial untuk membuat daun seperti ini sudah saya hadirkan untuk teman-teman, jadi nanti bisa dicek di videonya. Kemudian siapkan juga hiasan bunga. Hiasan bunga seperti ini juga sudah saya hadirkan videonya, jadi bisa teman-teman cek di linknya yang saya tuliskan di description box ya. Nah, seperti apakah tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Pertama, kita buat simpul terlebih dahulu. Kemudian, kita buat rantai sebanyak 60. Kait benang, kemudian keluarkan di lingkaran. Kait benang, keluarkan di lingkaran. Untuk membuat rantai, teman-teman bisa melihat video tutorial dasar merajut. Di sana ada beberapa dasar merajut seperti membuat rantai, kemudian beberapa tusuk dasar juga ada. Jadi bisa dicek atau diklik di playlist dari tutorial dasar merajut. Kita lanjutkan membuat rantai sampai berjumlah 60. Nah, ini sudah ada 60 rantai. Jika sudah seperti ini, kita bakal slip stitch di rantai yang pertama. Jadi, pastikan rantai ini tidak meluntir-meluntir ya kalau orang Jawa bilang. Jadi harus lurus seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bakal slip stitch di rantai yang pertama. Kita pastikan terlebih dahulu seperti ini. Nah, kalau nanti sudah pasti bahwa ini lurus, kita kemudian slip stitch di sini di rantai yang pertama. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bakal membuat rantai 3. Rantai 3 ini kita hitung sebagai double crochet yang pertama. Nah, kita beri penanda pada rantai yang ketiga. Kalau teman-teman sudah bisa melihat atau juga mengenali bahwa ini rantai 3 dan sebagainya, tanpa penanda pun gak apa-apa. Tapi kalau teman-teman masih pemula dan masih memerlukan bantuan penanda, bisa diberi penanda. Penandanya juga bisa apa saja, bisa berupa benang, stitch marker seperti ini, atau mungkin peniti dan lain sebagainya ya. Sesuai dengan apa yang ada di rumah saja. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat double crochet di stitch di sebelahnya. Jadi kita akan membuat dengan pola double crochet 2, kemudian chain 2, lalu 2 double crochet lagi. Jadi di stitch yang sama di sini kita buat 2 double crochet seperti ini. Kait benang, masukkan dalam rantai, kemudian keluarkan 2, keluarkan 2. Sudah ada 2, sekarang kita buat 2 rantai. Lalu buat lagi masih di lubang yang sama atau di rantai yang sama, buat 2 lagi double crochet.
Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Pola ini kita gunakan untuk membentuk sudut. Jadi, kita akan membuat segi 4 ya. Berarti nanti akan ada 4 sudut. Jadi, di bagian ini 1, 2, 3, 4. Akan ada 4 sudut. Nah, kita baru membuat 1 sudut. Jadi, kita bakal buat lagi nanti. Dan ini setelah membuat pola untuk sudut seperti ini, kita akan isi setiap stitchnya di sini sebanyak 4 stitch selanjutnya, yaitu buat double crochet. Jadi setiap stitch kita isi dengan 1 double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian di stitch di sebelahnya. Kemudian di sebelahnya lagi. 1 kali lagi. Nah, ini sudah ada 4. Sudah ada 4 double crochet. Ya. Jadi ini yang sudut tadi, ini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang di stitch berikutnya kita akan buat sudut seperti ini. Jadi, di sini kita buat 2 double crochet. Lalu buat 2 chain. Kemudian 2 double crochet. Setelah itu, kita akan lanjut lagi. Masing-masing rantai ini diisi 1 double crochet. Kita buat sebanyak 24. Jadi, di 24 rantai berikutnya kita buat double crochet. Diteruskan sampai berjumlah 24. Nah, sudah ada 24 double crochet. Sekarang kita akan buat sudut di sisi sebelah kiri ini ya. Jadi ini sudah ada 2 sudut, kita perlu membuat 2 sudut lagi. Nah, ini di stitch di sebelahnya atau di rantai sebelahnya kita buat pola yang sama untuk sudut. 2 double crochet. Kemudian 2 rantai. Lalu 2 double crochet lagi. Di stitch yang sama ya. Setelah itu kita buat 4 double crochet di 4 stitch berikutnya. Jadi masing-masing diisi 1. Nah, seperti ini. 2, 3, 4. Berikutnya kita akan membuat sudut lagi. Jadi di stitch di sebelahnya atau di rantai di sebelahnya kita buat pola untuk sudut. 2 double crochet, 2 chain, 2 double crochet. Lalu di sisi ini kita akan berlanjut lagi untuk membuat sebanyak 23 double crochet. Kenapa 23? Karena kita sudah punya atau sudah membuat double crochet 1 di awal tadi berupa rantai 3 ini. Nah, ini kita hitung sebagai double crochet pertama. Karena sudah ada 1 berarti kita tinggal membuat sisanya yaitu sebanyak 23 double crochet. Kita lanjutkan untuk membuat 23 double crochet. Nah, ini sudah ada 23 double crochet di sini dan sekarang kita bakal tutup baris pertama ini dengan slip stitch di rantai yang ketiga atau di bagian penanda. Kita lepas penandanya, kemudian kita slip stitch di rantai yang ketiga di sini. Nah, ini sudah. Sekarang kita mulai lagi untuk membuat baris yang kedua.
kita buat chain 3 kembali. Kemudian di baris yang di chain yang ketiga atau di rantai yang ketiga kita beri penanda lagi. Nah, lalu kita lanjut menyesuaikan saja. Jadi nanti di setiap chain space itu kita isi dengan pola sudut seperti ini. Jadi 2 double crochet, 2 chain, dan 2 double crochet. Jadi kita melakukannya sebanyak 4 kali. Di chain space di sini, di bagian ini, kemudian di sebelah kanan, bawah, dan juga atas. Sementara di setiap bagian double crochet yang lainnya, kita buat 1 double crochet atau kita isi dengan 1 double crochet di setiap stitchnya. Nah, ini kita lanjutkan, kita isi 1 double crochet di 2 stitch berikutnya ini. 1, ini yang kedua. Nah, sekarang sampai di chain space kita akan buat 2 double crochet, kemudian 2 chain, lalu kita buat lagi 2 double crochet. Jadi ini dipastikan tidak nyangkut-nyangkut ya benangnya, supaya kelihatan rapi. Karena kalau pakai benang katun memang resikonya gampang nyangkut-nyangkut. Sudah kita buat satu sudut yang pertama, sekarang kita akan membuat double crochet di setiap stitch. Jangan lupa kita mulai double crochet persis di stitch di sebelah dari sudut ini. Jadi jangan langsung ke sini, tapi perhatikan di sini juga ada stitchnya. Jadi ini diisi dengan 1 double crochet. Jadi di setiap sisi itu akan ada penambahan 4 ya, 2 di kanan dan 2 di kiri. Jadi kalau tadi ini kita isi dengan 4 double crochet, maka di sini nanti di atasnya akan ada 8 double crochet. Karena ada penambahan 2 di kanan dan 2 di kiri. Nanti di baris yang ketiga juga begitu. Jadi akan ada penambahan 4 di setiap sisi. Jadi baik sisi yang pendek ini atau mungkin juga sisi yang panjang ini ya. Jadi semuanya masing-masing ada penambahan 4 double crochet, 2 di kanan dan 2 di kiri. Nah, jadi kalau untuk memastikan stitchnya sudah betul atau belum untuk jumlahnya bisa teman-teman hitung. Jadi penambahannya seperti itu. Ini kembali kita isi setiap stitchnya dengan double crochet. Seperti ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di sudut yang kedua. Isi dengan 2 double crochet, 2 chain, dan juga 2 double crochet. Ya. Nah, ini nanti di stitch di sebelahnya di sini kita isi dengan 1 double crochet. Jadi jangan sampai langsung lompat ke sini ya, tapi di sebelah sini diperhatikan ini ada stitch yang kita harus isi dengan 1 double crochet. Karena kalau nanti dilompati jumlahnya tidak akan betul ya. Jadi karena harus ada penambahan 2. Kalau di sini tadi ada 24, jadi nanti di baris yang kedua ini di sini harus ada 28 double crochet. Kalau jumlahnya tidak pas atau tidak betul 28, nanti tidak simetris ya bentuk dari segi empatnya. Nah, pola ini kita lakukan sampai dengan baris yang keempat. Jadi tetap nanti di baris kedua ini ditutup dengan slip stitch, kemudian baris ketiga di awal dengan rantai 3. Diisi setiap stitch di double crochet ini dengan 1 double crochet, dan di setiap chain space ini kita isi dengan 2 double crochet, 2 chain, dan juga 2 double crochet sampai dengan baris yang keempat. Sudah sampai di baris yang keempat, dan sekarang kita tutup baris keempat ini dengan slip stitch di chain yang ketiga. Kemudian kita buat rantai 1, lalu kita bakal membuat single crochet di stitch di sebelahnya. Jadi rantai 1 ini kita anggap sebagai single crochet yang pertama. Kemudian kita buat single crochet di stitch di sebelahnya di sini.
Nah, rantai pertama ini kita beri penanda. Jadi di sini bukan di single crochetnya ya, tapi di rantai yang pertama. Lalu ini kita lanjutkan dengan membuat single crochet di setiap stitch. Di chain space ini juga nanti kita isi dengan 1 single crochet. Jadi seperti ini, setiap stitchnya kita isi dengan single crochet, dan di bagian chain space-nya kita isi dengan 1 single crochet. Di sini isi dengan 1 single crochet, kemudian lanjutkan di setiap stitchnya dengan 1 single crochet juga. Kita lakukan memutar 1 putaran sampai nanti kita ketemu lagi di sini ya, di bagian penanda ini. Single crochet 1 putaran sudah selesai. Sekarang kita selesaikan baris yang kelima ini dengan slip stitch di rantai yang pertama ya. Jadi kita slip stitch di sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita bakal berlanjut di baris ke-6. Nah, baris ke-6 ini adalah bagian bawah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, setelah kita berkeliling dengan single crochet, ini bagian bawah. Jadi untuk menutup badan dari tisu yang bakal kita beri cover ini, jadi ini berupa double crochet. Jadi dia nanti akan menuju atau menutup di bagian bawah. Jadi tidak akan melebar ya, tapi ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi kita bakal membuat double crochet lagi. Nah, diawali dengan rantai 3 terlebih dahulu. Ini untuk baris yang ke-6 ya. Dan polanya ini nanti akan sama baris ke-6 sampai dengan baris 10, karena kita akan membuat sebanyak 5 baris. Jadi ini rantai 3. Jangan lupa beri penanda untuk bagian rantai yang ketiga. Lalu kita lanjutkan lagi untuk membuat double crochet di setiap stitch yang ada. Jadi di sini kita buat double crochet. Kita lanjutkan terus membuat double crochet berkeliling di setiap stitchnya di sini ya. Jadi sampai ketemu lagi nanti di rantai yang ketiga. Pola ini sama dari baris ke-6 sampai dengan baris ke-10. Dan kita bakal ketemu lagi nanti di part yang kedua setelah kita menyelesaikan sebanyak 10 baris.